นะเพิ่งสังเกตเหรอ Halo semua, berjumpa lagi bersama saya Everlyn. Kali ini Everlyn sudah merangkum lagi sebuah film yang berjudul Brother of the Year. Film ini dirilis pada tanggal 10 Mei 2018 yang bergenre drama, menceritakan kisah kakak beradik. Mereka memiliki kepribadian berbeda. Sebelum kita mulai, pastikan ya kalian sudah menekan tombol subscribe. Yuk kita mulai ceritanya. Di awal cerita, kita dikenalkan dengan dua orang kakak beradik, Joe sebagai kakak dan Lisa sebagai adik. Mereka tidak pernah akur dalam hal apapun. Di masa kecil, Lisa selalu lebih unggul daripada Joe. Terlihat dari beberapa perlombaan di sekolahnya, selalu Lisa yang menjadi idola. Lisa yang baru pulang dari pendidikannya di Perancis, terlihat kaget melihat isi rumah yang begitu berantakan. Karena kakaknya sangat menyusahkannya, bahkan ketika masih kecil, mereka pun tidak pernah akur. Yang seharusnya seorang kakak melindungi adiknya, ini malah sebaliknya. Ketika Lisa sedang mandi, kakaknya malah meletakkan burung hantu di dalamnya. Begitu juga saat sedang sarapan, kakaknya makan dengan cara yang memalukan. Seperti itulah guys tingkah kakaknya, mereka hanya tinggal berdua saja. ไปสมัครงาน Lisa pun pergi melamar pekerjaan di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pembersih pakaian. Pada saat diinterview oleh manajer perusahaan tersebut yang bernama Leo, sepertinya dia tertarik melihat Lisa pada pandangan pertamanya. แต่อย่างคุณโมจิคาว่านี่คงเป็นภรรยาของคนที่ซักผ้าใช่ไหม Karena berhasil menjadi karyawan di sana, kemudian Leo mengajak Lisa bermain baseball. Leo melihat Lisa berjalan, perasaannya semakin yakin jika Leo mulai tertarik dengannya. Tidak disangka, ternyata Lisa jago juga ya memukul bolanya, hingga membuat Leo tak sanggup mengejarnya. Leo tak sengaja melihat kaki Lisa. Malamnya, mereka duduk berdua di stadion baseball. Mereka pun saling mengenalkan diri satu sama lain. Kedekatan pun terjalin. Leo tak sengaja melihat kembali kaki Lisa. Kembali ke Joe, saat sedang bekerja, tiba-tiba bawahannya yang bernama Mui kesulitan mengoperasikan mesin fotokopi. Mui bilang mesin ini sepertinya rusak. Joe kemudian mencoba memperbaikinya, tetapi Mui mengganggunya. คิดอะไรกับหนูปะเนี่ย Saat rapat di ruangan, ternyata Joe bekerja di perusahaan yang sama dengan adiknya. Terlihat dia sedang berbicara dengan Leo. Dan benar saja, Lisa datang yang menjadi asisten Leo. Joe menjelaskan produk iklan yang akan dibawakan nanti. Tetapi Lisa merasa tidak setuju dengan iklan tersebut. Kemudian Lisa bilang jika Joe adalah kakaknya. Lisa dan Leo pergi ke toko bunga. Leo bilang dia ingin lebih dekat dengan Joe, dan Lisa malah tertawa. Leo diam-diam memberi Lisa bunga dan merayunya. Tiba-tiba Joe lewat dan melihat adiknya sedang berdiri di seberang jalan. Seperti sedang mengobrol, Lisa mencium Leo dan Joe terkejut ingin melihatnya. Lisa tak sengaja melihat Joe dan mereka langsung pergi. Saat di rumah, Joe bertanya kepada Lisa siapa yang tadi bersamanya. Lisa bilang jika itu adalah pacar saya. Lisa ingin merahasiakan Leo dari Joe. เดี๋ยวพี่ขอยอย่าขึ้นอีกับเพื่อนน้องนะ ดีแล้ว
Besoknya, saat Joe sedang memperkenalkan produk kepada atasan perusahaan yang bernama Bapak Pien, terlihat dia sangat menyukai penjelasannya. Saat sedang di toilet, Joe bersama rekannya merencanakan sesuatu agar mereka dapat untung banyak dari penjualan produk nantinya. Tak disangka, tiba-tiba Leo keluar dari dalam toilet dan mendengar percakapan mereka. Kemudian, Leo memanggil Joe dan membicarakan masalah tadi. Leo bilang akan memecat Joe karena mengkhianati perusahaan Bapak Pien yang telah memberikannya kepercayaan. Joe pun membalikan keadaan. Dia bilang kepada Leo, jika dia dipecat, dia tidak akan membiarkan Leo mendekati adiknya. Diam-diam, Joe ternyata tahu jika yang dia lihat semalam itu adalah Leo. Lalu Leo tak punya pilihan karena sangat menyukai adiknya. Dia rela merahasiakan masalah ini agar Bapak Pien tidak tahu. Tanpa disadari, abu rokok jatuh dari atas dan Bapak Pien melihat percakapan mereka. Kemudian jabatan Leo pun turun dan Bapak Pien memindahkan Leo sementara ke Jepang sebagai pekerja biasa. Malamnya, Leo menceritakan kepada Lisa jika dia terpaksa agar kita tetap bersama karena Joe mengancamnya. Saat terakhir sebelum Joe pergi ke Jepang, mereka bertemu kembali di lapangan baseball. Dan Leo melamar Lisa dan memberikan cincin kepadanya. Tetapi jawaban Lisa, dia tidak ingin menikah terlalu dini. ขอโทษนะโมจิ Joe pulang dalam keadaan mabuk. Terlihat Mui dan Lisa membawanya walau kakaknya begitu angkuh. Tetapi Lisa tetap menganggap Joe kakaknya. Kemudian Mui bilang jika Joe pergi ke klub malam bersamanya. Besoknya Joe bangun dan Lisa sudah menulis surat agar menjemputnya di rumah sakit pengobatan mata. Tetapi yang datang malah Leo. Kemudian Leo kembali melamar Lisa. Dan Lisa pun menerima lamarannya karena Leo ingin mengajak Lisa tinggal di Jepang. Mereka pun pergi ke rumah Leo dan terlihat di sana sudah ada Joe bersama nenek Leo. Joe menjadi wakil karena ibunya tidak bisa datang. Dan Leo membawa neneknya karena keluarga Leo saat ini sedang di Jepang. Joe lalu meminta mahar yang sangat besar kepada mereka. Jika ingin menikahi adiknya, maka harus membayar 1 miliar. Lisa yang malu melihat tingkah kakaknya tak bisa berkata. Dia sangat kecewa karena sampai saat ini tidak pernah bisa membantunya dalam hal apapun. Lisa mengajak Joe pulang karena marah dan kecewa atas sikap kakaknya. Lisa bilang jika dia sudah cukup sabar tinggal berdua bersamanya. Semua keperluan rumah tangga bahkan Lisa yang tanggung sampai cicilan rumah. นี่ขี้ข้าคอยทำงานบ้านให้ คอยจ่ายค่าบ้านให้อะ Besoknya ketika Joe sedang bekerja, tak sengaja menumpahkan minumannya dan mereka mencium bau alkohol karena dilarang dalam perusahaan. Joe pun langsung diberhentikan oleh manajernya yang baru karena sampai saat ini tidak dapat menaikkan rating produknya. Ditambah lagi kelakuannya yang buruk. ชัดเลย Lisa dan Joe memberikan undangan pernikahan kepada Mui. Saat Mui dan Joe berada dalam satu lift, Joe melihat undangan adiknya. ไอ้นะสารคามไม่มีเครื่องบินด้วย พูดแบบนี้พี่ Lalu Mui meminta untuk datang dan menghargai pernikahan adiknya. Walaupun Mui tahu Joe dan Lisa tidak begitu baik.
Lisa pun kembali ke rumah untuk mempersiapkan barang-barangnya yang akan dibawa ke Jepang nanti. Dia melihat kembali kamar Joe dan merasa sedih. Sesi foto pun dilakukan. Terlihat Lisa dan Leo sangat bahagia. Untuk sementara, Lisa akan tinggal bersama Leo dan neneknya. Kemudian Lisa menemui Joe di lapangan dan bilang kepada Joe jika dia akan menikah dan tinggal di Jepang. Lisa bilang kepada Joe jika dia sudah tidak bisa lagi mengurus rumah, mencucikan pakaiannya, dan pekerjaan rumah lainnya. Dia menyuruh Joe untuk bisa mandiri karena akan tinggal sendiri. Ketika akan melangsungkan pernikahan, Joe malah mengajak temannya untuk pergi mancing. Dia berniat untuk tidak hadir di pesta adiknya. คุณไม่คิดจะไปงานไป Pesta pun selesai, tetapi Joe masih tidak datang dan 2 panggilan tak terjawab di HP-nya. Joe pergi menemui bibinya dan terlihat bibinya memberikan Joe surat yang isinya bahwa Lisa telah memberikan rumah itu kepada Joe sebagai hadiah. Tapi ketika Lisa dan Leo datang, Joe malah bilang jika dia tak butuh belas kasihan dari Lisa. Padahal Lisa sangat menyayangi kakaknya. Tetapi sebagai kakak malah tidak melindungi adiknya sendiri. Lisa menangis atas sikap kakaknya. Akhirnya Lisa pergi ke Jepang dan hidup bahagia bersama Leo, sampai memiliki 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Joe pun melanjutkan kesehariannya tanpa adiknya. Terlihat Joe mulai sadar arti kekeluargaan. Sampai saat Mui memberikan pencerahan kepada Joe jika selama ini Lisa lah yang sudah mengurus dirinya. Joe mulai sadar atas kebaikan adiknya selama ini. Lisa beserta keluarga datang kembali ke rumahnya untuk liburan. Tiba-tiba Joe datang dengan perasaan bersalah. Semua menjadi tenang saat Joe melihat kebahagiaan sebuah keluarga dan menggendong keponakannya. Anak laki-laki Lisa datang dan memberi hormat kepada Joe yang sekarang menjadi pamannya. Saat Joe sedang duduk di luar, dia memanggil anak Lisa dan mengatakan kepadanya agar dewasa nanti bisa menjaga adiknya. Lisa mendengar itu dan cerita pun tamat. Seangkuh apapun orang, ketika dia melihat orang yang dia sayang bahagia, maka pada akhirnya dia pun sadar dan memahaminya apa arti kekeluargaan. Oke semua, Everlyn pamit. See you the next video. Dadah!